Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program yang indah dan saya percaya saudara akan diberkati. Seperti biasanya saudaraku, mari kita membaca di dalam 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ya, diteruskan dengan 2 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja itu, lalu memberkati seluruh jemaat Israel, sedang segenap jemaat Israel berdiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca dalam Kejadian 22, Kejadian 22 ayat yang ke-14, dan Allah menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudaraku pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, nama tradisi dari Yehova ada 7 sebutan. Yehova Zire, Rafa, Nisi, Salum, Ra'a, Setkenu, dan Sama. Tetapi hanya 3 nama asli dari Yehova. Pertama, Yehova Rafa, Allah sang penyembuh. Kalau saudara membaca dalam Keluaran 15 ayat 26, di situ Allah sang penyembuh. Yang kedua, Yehova Ra'a, Allah adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Yang ketiga, yaitu Setkenu, Allah adalah kebenaranku, keadilan. Dalam Yeremia 23 ayat yang ke-6. Tetapi ya, Yehova Shalom itu bukan nama sebenarnya, tapi tempat, yaitu Yerusalem. Dan yang kedua, Yehova Nisi dan Sama pun itu bukan nama, tetapi itu nama altar dari bait Allah. Dan yang ketiga, inilah Yehova Zire, itu pun bukan nama. Seperti yang kita baca dari dalam Kejadian 22 ayat yang 14, itu tempat yang ditentukan atau keadaan atau situasi yang ditentukan oleh Allah. Dengar baik, ditentukan oleh Allah. Sadar enggak? Sebenarnya Yehova Zire, Allah yang menyediakan itu, bukan ditentukan oleh manusia. Ada banyak orang berpikir, ayo ke gereja saja supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak sebenarnya. Kalau engkau ingin merasakan Yehova Zire, ya, engkau ingin merasakan Yehova Zire, apa itu? Keadaan, kehadiran Allah atas hidupmu. Gak perlu di gereja. Gak perlu mesti di rumah ibadah. Tidak perlu masih, saudara sedang masak saja, saudara bisa merasakan zaman Tuhan. Suatu ketika saya di mobil, sedang saya mengendara. Ketika saya berdoa, Roh Kudus hadirlah. Di situ Yehova Jireh menentukan mobil saya, di dalam ruangan mobil saya, di tempat saya berdiri, di tempat saya sedang setir. Itu saya rasakan saudara Shekinah Glory. Itu hadirat Allah begitu kuat. Artinya apa? Allah yang menentukan. Mari kita membaca 2 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 3 ini. Oleh sebab itu jangan heran saudaraku, Salomo ketika sudah merasakan Tuhan hadir, digambarkan dengan dipenuhi oleh awan tersebut, Adnan, itu kefod saudaraku. Saat itu apa yang dilakukan oleh Salomo, pasal 6, 2 Tawarikh 6 ayat yang 1 sampai 3. Pada waktu itu berkatalah Salomo. Apa dia berkata? Artinya dia berdoa. Jadi kalau tidak ada hadirat Allah, doa kita itu kurang cespleng saudaraku. Ya, bukan hanya itu saja. Tuhan telah memutuskan untuk diam di dalam kekelaman. Dia menyampaikan firman saudaraku. Pada saat dia berdoa, dia juga menyampaikan firman. Kenapa? Salomo sadar kalau belum ada hadirat Allah, belum ada kefod Allah, belum ada
zaman Yehova Sireh, maka percuma berbicara, percuma berdoa. Itu cara-cara Salomo. Dan saudara, ketika itu apa yang ayat yang ketiga dikatakan, kemudian berpalinglah raja lalu memberkati. Oh, saudaraku, hai para hamba Tuhan, pemirsa yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu betapa saudara pentingnya kehadiran Tuhan. Salomo sadar kalau Allah tidak hadir dulu, Allah belum jamah dulu, belum ada manifestasi dari roh itu dulu, maka doa, firman dan juga berkat sebenarnya belum bermanfaat. Karena yang bisa mengerjakan, yang menjamah manusia itu roh itu sendiri. Oleh karena kehadiran di keadaan di mana saudara ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salomo sadar doa firman berkat tidak berfaedah banyak kalau awan Adnan itu tidak turun. Sebab Tuhan tidak akan menyediakan sesuatu. Jangan heran, banyak orang Kristen ke gereja, pulang tidak merasakan zaman Tuhan. Akhirnya, saudaraku, mereka tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak menolong saya. Bukan karena itu. Karena engkau belum merasakan zaman Tuhan dulu. Sebab kalau Tuhan sudah hadir, sesuatu pasti terjadi. Ada program yang indah, saudaraku. Dan inilah tema yang Roh Kudus taruh dalam hati saya itu. Bukti tanda terima. Artinya kalau saudara sudah terima Roh Kudus, maka itu tanda terima Yehova Sireh. Apa yang kau rindukan, itu Tuhan akan berikan. Mari kita dengarkan sebuah pujian. Dan saya percaya sudah diberkati. Haleluya. Amin. Hanya hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembah-Mu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, Kau ganti sukacita saat ku di hadirat-Mu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadirat-Mu. Takkan pernah ingin. Selalu ku rindu Kau Yesus, bersama-Mu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap menyembah-Mu. Hanya hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembah-Mu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, Kau ganti sukacita saat ku di hadirat-Mu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadirat-Mu. Takkan pernah ingin. Selalu ku rindu Kau Yesus, bersama-Mu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap menyembah-Mu. Hanya Kau Yesus, satu yang ku cinta. Hanya di hadirat-Mu, tempat Kau memberiku kekuatan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang merindukan janji berkat Allah. Tetapi kembali, kalau Yehova Sireh, Adnan itu belum kita rasakan, ya. Bagaimana pendeta merasakannya? Apa mesti, oh bukan. Ya, ingat, He is royal.
Ketika dia jamah engkau, saya percaya doamu lebih didengar daripada engkau cuma hanya berdoa begitu-begitu saja. Saya melayani Tuhan sudah hampir 25 tahun. Saya bisa melihat jemaat-jemaat yang merasakan atman, kehadiran Allah. Dengan jemaat yang hanya sekedar datang ke gereja, cuma hanya mainan handphone, ngobrol kanan kiri. Sangat beda, saudaraku. Yang mereka menangis berdoa, Tuhan tolong saya. Saya merasa dia diberkati. Nanti betul hidupnya diubahkan. Rumah tangannya diubahkannya. Usahanya diubahkannya. Karena apa? Yang membuat mereka berubah, saudaraku. Itu kehadiran Allah. Sehingga ketika dia berdoa, Tuhan memberikan spesialisasi. Tapi persoalannya, kadang hadirat Allah itu tidak tahan lama. Ini persoalannya. Sehingga jangan heran, hari ini engkau dijamah Tuhan. Besok belum tentu. Betul ya? Minggu ini dijamah oleh Tuhan. Minggu depan belum tentu. What's wrong? Kenapa ini? Mari kita selidiki, saudaraku. Dalam ayat 1, ayat 6-9 dikatakan begini. Ya, coba lihat. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara tahu? Rupanya apa yang menghambat kehadiran Yehova Jireh, Adnan itu. Ya, ini dia. Ayub 1 ayat 6-9 kurang tanggap dengan observasi setan. Mari kita membaca saudara dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Iya, kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata dapat ditelannya, dia mengiling-liling itu disebut observasi. Saudaraku, kata mengelilingi itu disebut oruomai. Ingat, setan tidak maha kuasa, tapi dia berpengalaman. Tahu betul untuk menjatuhkan orang. Ingat, ya, setan tidak maha kuasa, tapi setan pengalaman. Kenapa, saudaraku? Lihat, waktu Yunus, saudaraku, dia mau disuruh Tuhan, kamu pergi ke Niniwe, tapi dia lahir ke Tarsis. Pada saat dia memutuskan ke Tarsis, saudaraku, setan ngasih, saudaraku, fasilitator, dikasih, saudaraku, tepat persis. Makanya kalau orang mau berbuat dosa, mau tinggalkan Tuhan, ingat ya, jangan pernah heran, saudaraku, orang itu dikasih fasilitas. Untuk berbuat dosa, setan ngasih fasilitas. Ada banyak begini, orang bilang gini, ya suatu ketika, saya tanya, kenapa tidak pergi ke gereja? Tuhan izinkan, Om. Loh, emang kenapa? Masa ke gereja Tuhan nggak izinkan? Saya bilang gitu. Iya, waktu saya pagi-pagi, saya udah lemes, Om. Rasanya nggak mau ke gereja. Betul. Saya bilang, Tuhan, tunjukkan, Tuhan. Tunjukkan. Tak beri tanda, beri tanda. Setelah itu hujan, Om, katanya. Maaf, ini bukan datang dari Tuhan. Tetapi ingat, setan mengobservasi engkau. Saya kasih tahu, saudara yang kasih dalam Tuhan, setan itu tahu kapan engkau lemah. Orang model kayak begini, kalau dengan uang, dia nggak jatuh. Dengan pujian nggak jatuh, tapi dengan cewek, dia jatuh. Hebat. Yang satu ini, kalau dia kena cewek, sorry nggak mau. Kena jabatan nggak mau, tetapi kena puji, rontok. Wah, ingat ibu, ya, setan itu cerdik. Oleh sebab itu berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Dalam Kisah 9 ayat 1-5, saudaraku lihat di sini, ya, dikatakan dengan jelas begini. Kisah 9 ayat yang ke-5, 1-5. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya,
akulah Yesus yang kau aniaya. Kadang kalau orang Kristen dibawa satu dimensi ekstrim dengan Tuhan. Saudara, fanatik kira-kira begitu. Tapi saudara, ada banyak orang Kristen, maaf, ya di jalan kebenaran, tapi dia tersesat. Coba ya, di jalan yang benar dia bisa tersesat. Coba ingat ya, Petrus pernah ekstrim, betul gak saudaraku? Pada saat Yesus mau disalib, dia berdoa sampai darahnya ini, saudaraku, keringatnya keluar darah, saking takutnya saat itu. Saudara, Petrus dia tidur. Ekstrim gak? Ekstrim. Acuh tak acuh, saking acuhnya sampai ekstrim. Tapi coba waktu Yesus ditangkap, ekstrim gak? Ekstrim. Kenapa? Kata Alkitab, dia mengambil pedang dan dia menggetakkan telinga, saudaraku. Apa yang terjadi? Akhirnya telinga dari ajudan Romawi itu, saudaraku, terputus. Ekstrim gak? Ekstrim. Dua-duanya ekstrim. Yang satu acuh tak acuh, yang satu membela Tuhan. Ekstrim ini adalah ekstrim yang salah. Dengar baik. Ada banyak orang tidak mengerti. Mari kita observasi di hidup kita. Apakah hidup kita berkenan kepada Allah atau tidak? Saudara tidak akan pernah merasa zaman Tuhan kalau engkau sendiri kurang tangkap dengan observasi setan ini. Saudaraku, suatu ketika saya membaca dalam ensiklopedia. Satu tradisi orang Israel. Kalau orang Israel itu bayinya lahir, saudaraku. Pertama apa yang dilakukannya, saudaraku? Dia lidahnya itu dikasih minyak zaitun. Gitu. Untuk apa? Karena minyak zaitun ini merangsang dia untuk mencari asih kepada ibunya. Untuk ikut menyusui. Maksudnya waktu dikasih itu minyak, dia mencari nenen mamanya. Kira-kira begitu. Saudara tahu? Asih itu berbicara masalah firman. Kalau engkau memang betul-betul lahir baru, pertama Roh Kudus akan pimpin engkau dengan minyak, yaitu Allah sendiri. Roh Kudus sendiri memimpin saudara. Oleh sebab itu, kalau Roh Kudus memimpin saudara, saya percaya saudara tidak dibawa ke kebencian. Kalau saudara Roh Kudus memimpin saudara, dalam lidahmu akan berbicara firman. Kalau Roh Kudus memimpin saudara, saudara tidak akan dibawa ke dalam kesombongan. Tapi dibawa untuk pengertian akan firman. Itu maksudnya. Hal yang pertama. Yang kedua kita baca dalam Bilangan 11 ayat yang ke-25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnyalah sebagian dari roh yang hinggap padanya. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Tadinya ada kefot. Tadinya ada ahnan, tadinya ada pengurapan. Tetapi kenapa kau hilang, saudaraku? Yang kedua, ini sindrom senioristis. Persoalan yang terbesar kadang ketika kita dilantik menjadi pejabat rohani, kadang rohani kita mulai turun. Dulu waktu saya di jemaat, kuat saudaraku. Tapi ketika dilantik mulai turun kan. Ya, dulu urapannya dahsyat, ketika dilantik udah hilang kan. Karena sindrom senioristis ini ada di dalam saudara. Mari kita lihat dalam Yosua. Kita buka rame-rame saudaraku. Dalam Yosua 7 ayat yang 8. Ya. Yosua 7 ayat yang ke-8. Ya, ini sindrom senioristis ini. Hosea 7 ayat yang 8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Kata Efraim itu, ya, ada indikasi tentang sesuatu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dewasa rohani. Tetapi saudaraku, disinggung oleh Allah, kamu seperti roti bundar yang tidak dibalik. Di Israel, saudaraku, kalau membuat roti itu seperti oven, dan mereka harus dibalik begini. Kalau enggak, nanti matang di bawah, gosong di bawah, di atas mentah. Dan ini terjadi orang Kristen. Ada banyak mereka merasa bahwa dirinya kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, udah berbahasa roh, ngomong roh, hebat dia saudaraku. Mateng ngomong roh, ngomong bahasa roh mateng. Tetapi untuk penguasaan diri, untuk kesombongan, mengendalikan diri, mentah. Tuhan marah dengan itu. Oleh sebab itu jangan heran urapan Allah dicabutnya. Senioristis, semakin engkau tinggi, semakin engkau merunduk. Ilmu padi harus ada dalam hidup saudara. Ayat yang ke-11 disinggung lagi Efraim. Efraim ini adalah senioritis. Artinya, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Saya mulai selidiki. Saudaraku, ini merpati pacuh.
Ada banyak saudaraku di Israel itu, kalau merpati pacu kita kenal, biasanya yang dipegang itu yang betina. Loh, dari 1 kilometer gitu, dilempar di sana, wah terbang, dia menuju ke betinanya. Ya, dan apa yang dikatakan merpati tolol ini? Kadangkala waktu betinanya dibeginikan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia tidak hinggap di betinanya, tapi hinggap di kambing, hinggap di ayam begitu. Ada banyak kan anak-anak Tuhan seperti itu. Pulang rumah ya, dari pekerjaan gak langsung ke rumah, mampir di diskotik, pelayan Tuhan. Mampir di nightclub, ya, mampir di perjudian, gak langsung ke rumah. Ini merpati tolol. Betul dia berbahasa roh, tapi merpati tolol. Kau harus bijak. Kenapa? Karena ada sindrom sinoristis. Merasa dirinya sudah anti dengan dosa. Jangan heran. Ketika engkau merasa dirimu anti dengan dosa, saat itu kejatuhanmu sudah terjadi. Oleh sebab itu menjadilah merpati bijak. Sehingga jangan heran Hosea 12 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tuhan begitu sedih sekali. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Karena apa? Orang-orang senior sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Itu biji mata Allah. Tetapi kenapa kok tidak diindahkan lagi oleh Allah? Karena engkau tidak bijak menyikapi. Yang terakhir saudaraku, mari kita lihat di sini Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 dikatakan ayat 20 sampai ayat 20 sampai 22. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka bercakalah ia dari tidurnya, serta katanya seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan mencoba meronta terus lepas, tetapi tidak diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dengar baik, Tuhan meninggalkan dia. Dulunya diurapi. Saudara tahu, ingat, kepala setan sudah kita hancurkan, tetapi seretan ekornya masih berbahaya. Kenapa? Karena dia pendoktrin yang hebat. Allah itu panjang sabar. Allah itu penuh dengan kasih. Ingat, ada Alkitab berkata Allah tidak boleh dipermainkan. Pertama, memang dia, urapan masih ada. Engkau berbuat dosa hari ini dipenuhi masihan. Berbuat dosa lagi mesti dijama. Tapi suatu ketika urapan itu diangkat. Dan seperti sudah-sudah kata Alkitab. Saudaraku, tidak ada sudah-sudah lagi. Karena kasih kemurahan Allah, kefat Allah, Yehova Jireh Allah tidak lagi memenuhi saudara. Karena apa? Saudara sering mempermainkan Allah. Salah sangka mengenai urapan. Ingat, waktu ada urapan dalam hidup saudara, saat itu harus mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang penting. Oleh sebab itu, ini penyertaan yang Tuhan lakukan kepada Simson harus dijaga. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin itu keadaanmu. Tundukkan kepala saudara. Sehingga selama ini engkau berdoa tidak ada artinya. Karena satu hal, urapan itu hilang karena engkau kurang tanggap dengan observasi setan. Setan telah mengobservasi saudara, kapan jatuhnya engkau, kapan kuatnya. Oleh sebab itu waktu saudara pergi ke gereja, pulang tidak digoda. Karena apa? Karena setan tahu engkau sedang kuat di situ. Tapi ketika lemah, ketika engkau dikucilkan, saat itu setan serang saudara. Berhati-hatilah. Yang kedua, sindrom senioritis. Jangan merasa dirimu hebat di gereja. Yesuslah utama dalam hidup saudara. Yang ketiga, jangan salah sangka mengenai urapan. Urapan itu hari ini bisa ada, besok belum tentu ada. Oleh sebab itu berjaga-jaga. Tetap minta urapan terus. Daud menyadari, Tuhan, dia sadar pernah jatuh. Tapi apa yang dikatakan Daud? Jangan kau ambil kaki dianku. Tundukkan kepala, saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik, kami berdoa atas jemaat-Mu Tuhan. Selama ini kenapa mereka kok hidupnya jatuh bangun. Kenapa doa-doa mereka tidak Engkau jawab? Karena yang menjadi doa bisa dijawab ketika Engkau hadir. Maka doanya, Tuhan firman-Nya dan berkat-Nya dia akan terima. Tuhan ampuni mereka kalau mereka Engkau tegur melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang saudaraku, kalau saudara ingin mendengarkan saudara konseling lebih lanjut lagi, saudara bisa hubungin kami di nomor-nomor yang telah tersedia. Dan pesan saya, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom el shalom. Amin.